Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizkian Nursabila. Di video ini kita akan membahas tentang manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah. Kenapa ini penting? Bayangkan kalau sekolah tidak ada aturan tentang penerimaan siswa, tidak ada fasilitas yang memadai, atau tidak ada sistem pengelolaan yang jelas, pasti belajar akan jadi berantakan. Nah, manajemen ini membantu supaya semua berjalan dengan lancar dan efektif. Ada 3 tujuan utama dalam manajemen peserta didik. Yang pertama, membantu proses belajar jadi lebih efektif atau sistemnya tertata. Siswa bisa lebih fokus belajar. Kemudian, mengembangkan potensi siswa. Setiap siswa punya bakat yang harus diasah dan sekolah harus mendukung. Terakhir, menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan tertib. Sekolah yang baik punya aturan yang jelas dan lingkungan yang kondusif. Nah, supaya tujuan ini tercapai, ada beberapa hal yang harus dikelola, yaitu yang pertama, penerimaan siswa baru, proses seleksi, administrasi, dan orientasi sebelum mereka mulai belajar. Kedua, pembinaan disiplin dan karakter. Yang ketiga, layanan bimbingan dan konseling atau BK. Kalau ada siswa yang kesulitan dalam belajar atau punya masalah pribadi, guru BK siap membantu. Dan yang terakhir, ada evaluasi dan kelulusan. Setiap siswa dievaluasi supaya mereka siap naik kelas atau lulus dengan baik. Nah, kalau tadi kita membahas tentang siswanya, sekarang kita bahas tentang fasilitasnya. Sarana dan prasarana sekolah itu mencakup semua yang dibutuhkan untuk mendukung pembelajaran. Tujuan utama manajemen sarana prasarana adalah memastikan fasilitas cukup dan layak, misalnya jumlah meja dan kursi sesuai dengan jumlah siswa. Kemudian, meningkatkan efektivitas belajar. Kalau ruang kelas nyaman dan alat pembelajaran lengkap, siswa lebih mudah memahami materi. Menjamin keamanan dan kenyamanan. Sekolah harus punya lingkungan yang aman dan nyaman untuk semua. Ada 3 hal penting dalam pengelolaan sarana dan prasarana. Yang pertama, pengadaan. Sekolah harus menyediakan fasilitas yang dibutuhkan, misalnya papan tulis, proyektor, atau laboratorium. Kedua, pemeliharaan dan perbaikan. Fasilitas harus dirawat supaya tetap bisa digunakan dalam waktu yang lama. Dan terakhir, penghapusan barang yang tidak layak. Seperti barang yang rusak atau sudah tidak bisa dipakai harus diganti supaya tidak mengganggu proses belajar mengajar. Selanjutnya ada teori pendukung dalam manajemen pendidikan. Manajemen ini juga didukung oleh teori dan beberapa ahli, seperti Terry. Manajemen harus mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Menurut Danim, administrasi menjadi pendidikan harus mengelola peserta didik dan sarana prasarana. Kemudian, menurut Fayol, pengelolaan siswa sangat penting untuk pengembangan mereka. Dan menurut Briggs, fasilitas yang baik membuat proses belajar mengajar lebih efektif. Artinya, sistem ini bukan asal dibuat, tapi memang sudah teliti dan terbukti penting di dalam dunia pendidikan. Jadi, kesimpulannya, manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, efektif, dan tertib. Jika siswa dikelola dengan baik, mereka bisa berkembang secara akademik dan karakter, atau fasilitas lengkap dan terawat. Proses belajar jadi lebih nyaman. Nah, itulah pembahasan kita di video kali ini. Semoga penjelasan ini membantu kalian memahami betapa pentingnya manajemen dalam dunia pendidikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.